Rata-rata permohonan PK yang diajukan itu dapat diterima oleh pihak Mahkamah Agung adalah betul-betul ada bukti baru, ada novum baru yang diajukan, kemungkinan besar PK-nya akan ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Saya ke Bang Santoni. Yang sebagaimana yang dipaparkan oleh Bang Harmidi tadi, ya, Bang Tony. Bahwasanya bupati ini kan ditolak dihukum atas permasalahan adanya usaha atau dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Nah, sampai saat ini kita juga tidak tahu apakah bupati ini sudah memiliki izin atau bukan. Nah, melihat hal ini, Bang, apakah ada peluang dari sisi hukum bahwasanya bupati ini PK-nya diterima seperti itu? Ya, berkaitan dengan upaya hukum yang sedang dijalankan, itu memang hak seorang terpidana kan seperti itu. Adapun kemungkinan diterima atau ditolak, ya saya juga nggak mau berandai-andai ya kan, karena memang ini keputusan dari Mahkamah Agung. Tapi dari memori peninjauan kembali atau PK yang beredar luas di kalangan netizen, dan saya sebagai orang hukum, praktisi hukum yang belasan tahun berpraktek sebagai pengacara, saya melihat di sini tidak ada sesuatu hal yang baru, tidak ada novum baru yang diajukan di dalam memori peninjauan kembali tersebut. Karena novum yang mereka maksud itu adalah suatu putusan di Pengadilan Negeri Makassar di dalam kasus lingkungan hidup. Nah, cuman ketika saya melihat lebih jauh bahwa Indonesia ini kan tidak menganut sebagai negara jurisprudensi ya, tetapi jurisprudensi itu sifatnya hanya pendukung dan bukan sesuatu hal yang mutlak menjadi pegangan hakim gitu. Makanya kita berpatokan kepada syarat pengajuan PK itu adalah ditemukannya novum atau bukti baru. Tetapi di dalam hal memori PK yang saya baca, yang saya dapatkan di beredar luas di masyarakat, itu tidak saya temukan. Makanya saya berangkat dari dasar tersebut dan dari sisi keilmuan yang saya miliki, dari pengalaman yang saya miliki, saya sampai pada satu kesimpulan, kemungkinan besar ya, bukan 100%, kemungkinan besar PK-nya akan ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Oleh karena novum yang diajukan itu bukan novum yang ada atau belum pernah dimunculkan di dalam perkara ini. Gitu. Akan tetapi adalah perkara lain yang diajukan dalam perkara ini. Itu saya logikanya nggak begitu menyambung ya. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau apa itu Bang namanya yang undang-undang Cipta Kerja itu bahwasanya yang tidak memiliki izin lingkungan itu hanya dikenai sanksi administratif, Bang. Ya, apakah ada peluang untuk itu, Bang? Ya, kan sebenarnya di Indonesia itu kan negara hukum ya, dan tidak menganut prinsip retroaktif atau berlaku surut kan seperti itu. Sekarang kita lihat kejadiannya kapan, ya kan, peristiwa hukumnya kapan, sementara undang-undangnya berlakunya kapan. Itu tidak bisa berlaku surut seperti itu, ya kan? Makanya kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tadi gitu loh. Karena tidak menganut atau tidak berlaku surut gitu loh. Nah, makanya dari dua hal tersebut, pertama novum, yang kedua katakanlah dikaitkan dengan Undang Cipta Kerja, tidak wajib ada izin usaha, atau yang ketiga ada kekilapan hakim atau segala macam. Saya melihat di sini tiga hal tersebut tidak masuk kepada substansi atau persyaratan yang ditentukan dalam hal pengajuan PK tersebut, kan begitu. Rata-rata
permohonan PK yang diajukan itu dapat diterima oleh pihak Mahkamah Agung adalah betul-betul ada bukti baru, ada novum baru yang diajukan, yang ketika perkara ini disidangkan mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan Mahkamah Agung, itu belum pernah diajukan. Itu biasanya. Nah, tapi kalau dalam hal ini saya melihat itu tidak ada sama sekali. Kesimpulan saya kemungkinan besar itu akan ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Begitu, Zal. Oke, Bang.